وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل للمؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah sekali lagi untuk kita semua. Semoga Allah melihara kesehatannya, dimudahkan segala urusannya, jadikanlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah musalla bagi muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada malam ini kita kajian meneruskan kajian hadis yang ke-24, itu wahai hambaku, kuharapkan kezaliman. Ini hadis yang diriwayatkan Nabi dan Al-Ghifari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-rabbihi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Mari dibahas. Yang kedua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Nah, yang ketiga, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastab'imuni ut'imukum. Nah, ini yang ketiga, wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan lapar, illa kecuali yang tidak lapar, man at'amtuhu, orang yang aku beri makan. Ini kata hadis Nabi, itu hadis kutsinya, fastab'imuni ut'imukum, maka kamu mintalah makan kepadaku, aku akan beri makan. Nah, ini hadis secara globalnya begitu. Artinya begini, Allah memanggil hambanya, ya ibadi kullukum ja'iun, ente semua dalam keadaan lapar, illa man at'amtuhu, kecuali aku beri makan. Bukan berarti Allah selalu makan nyuapin, bukan. Kasih ladang, Allah kasih hamparan tanah, kasih hamparan lautan, itu digunakan, dimanfaatkan, dikelola, itu maksudnya mah dikelola. Kalau tanah tanamin padi, palawija, semua untuk siapa? Untuk kita. Ya ibadi kullukum ja'iun. Nah, itu dalam pendapat terus ja'in tempat makanannya untuk mencegah tanam dan sebagainya. Nah, ini yang uniknya, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara tanaman satu dengan yang lain itu beda rasa. Walaupun kita tanam, mohon maaf, punya tanaman atau punya kebun, punya pohon kelapa, sampingnya cabai, sampingnya apa yang masuk? Dinding besi ya? Dinding besi. Pohon kelapa, cabai, bilik besi, dan yang macam-macam.
disirami dengan satu air sama, tapi rasanya tetap Allah lebihkan. Kelapa ya rasa kelapa, cabai ya rasa cabai, belimbing asam, belimbing besi rasa asam, dan semuanya tidak bercampur. Itulah Allah melebihkan. Karena itu tanaman apapun yang ada di muka bumi ini, Allah udah kasih rasanya masing-masing beda. Iya. Sebelahnya rambutan, sebelahnya durian. Gak mungkin durian rasa rambutan, gak mungkin rambutan rasa durian. Padahal airnya sama kalau hujan. Mungkin benar-benar hujan rasanya asam, airnya asam, bersihnya asin, tetap air yang sama, tapi Allah melebihkan dari segi rasa. Dan gak jauh-jauh dah, yang ada di sini aja Allah melebihkan untuk kita semua. Ada yang warna kopi, ada yang putih, ada yang teh, ada yang apa? Susu padi ini yang aku banget katanya. Kalau Pak Amir kasih aja energen. Itu Allah udah melebihkan dari situ ketahuan tuh. Dengan air yang sama, air putih tapi begitu dituangin ke kopi jadi hitam, tuangin ke teh jadi warna. Dan semua Allah menghampangkan untuk hambanya. Silakan kau makan, silakan kau manfaatkan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenyang, kita bisa makan, kita bisa minum, bisa ibadah. Coba kalau lapar, beda banget orang yang lagi sholat lapar. Allah Akbar. Di rumah ada sediaan sate kambing, sok Allah Akbar. Ya sok. Beda kalau orang udah badannya lapar, maka juga sholat juga gak usuk. Sebaliknya kalau orang kekenyangan sembahyang, alpek, sesek napasnya gitu. Kekenyangan ini yang enak sederhana, mejana. Artinya makan kenyang jangan, lapar juga jangan, beribadah juga enak. Nah ini kata dalam hadis qudsi, ja'iun, dalam keadaan lapar, tapi Allah kasih hamparan, kasih rezeki, siapin semuanya itu. Tuh yang ketiga. Yang keempat, ya ibadi kullukum arim. Wahai hambaku, ente semua kalian semua arim, dalam keadaan telanjang. Begitu lahir gak bawa apa-apa. Tangan bayi pasti begini kalau orang bayi dilahirkan. Tapi beda kalau orang yang meninggal terbuka. Nah bedanya kenapa? Ada isyarat kalau anak bayi baru datang begini bahwa bunyinya tuh kayak begini. Kalau gak diajarin kebaikan ya kali jadinya. Maka ada ajakan himbauan, yuk kita bersedekah, yuk kita beramal, yuk kita berbuat baik. Jadi situ dalam bahasa arim telanjang, setelah kita telanjang, illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Kamu minta kepadaku, ya Allah, saya minta supaya dikasih baju, kasih rezeki. Alhamdulillah punya baju macam-macam, modelnya macam-macam, coraknya. Nah kalau coraknya itu saya ingat tuh, prima tuh batik itu tuh yang dipakai kalau nggak salah di Cirebon itu. Jadi tuh kita pakai baju, pakai sarung itu Allah menyediakan rezekinya dengan cara-caranya. Kita berusaha punya rezeki, kita beli baju, kita beli kopiah dan sebagainya. Itu kata Allah arim, dalam keadaan telanjang, tapi begitu Allah kasih rezeki tadi semua bisa berpakai baju. Alhamdulillah, kita bersyukur. Ujungnya apa nanti itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kelima, hadis isinya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Nah, kalau yang pertama masalah kamu jangan berbuat zalim. Yang kedua, kamu dalam keadaan sesat, Allah kasih petunjuk. Ketiga, dalam keadaan kulkum jami lapar, dikasih hamparan rezeki. Yang keempat, kulkum alim, dalam telanjang. Yang kelima, kulkum tukhti'una bil-laili. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahari. Jadi manusia kita cenderung banyak berbuat kesalahan, kelalaian. Maka dari awal hari itu
jangan kau berbuat zalim. Di sini innakum tukhti'una bil-laili wan nahari. Sesungguhnya kalian semua perbuatan banyak kesalahan di waktu siang atau di waktu malam. Banyaklah kesalahannya, akuin aja bahwa saya manusia banyak yang salah. Karena manusia itu cenderung banyak berbuat dosa karena dikasih nafsu. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat ibadah karena nggak nafsu ya ibadah terus. Setan ya perbuatan jalan terus. Kalau manusia ada nafsu, ada kebaikan. Kalau lagi sadar, rajin ke musola, rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin bersedekah. Lagi galau, lagi kalut, boro-boro ke masjid, boro-boro ke musola, boro-boro ke pengajian, lagi galau. Nah ini manusia. Maka kalau manusia itu ada nafsu. Pun nafsu dibagi tiga: nafsu lawamah, nafsu ammarah, nafsu mutmainnah. Kalau nafsu lawamah berlawanan mulu. Senengnya nafsu lawamah, nafsu amarah, senengnya kepuasan, kesenangan. Itu yang anak Taurat tuh, itu namanya nafsu amarah tuh. Bawanya celurit, oh beceng, bapak lagi, golok, samurai. Itu namanya nafsu amarah. Pengennya membunuh, senang puas. Itu manusia nafsunya, namanya nafsu amarah. Jadi kalau ada anak tawuran sebagainya, pemuda antara geng-geng itu sedang dihidapi, sedang dikendalikan oleh nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Dia suka berbuat maksiat tapi kadang-kadang taubat, menyesali, tak berbuat lagi. Itu nafsu lawamah namanya. Kalau lagi banyak rezekinya senang apa? Duit banyak, sehat, lupa mau musola, lupa mau masjid, lupa mau pengajian. Begitu kena penyakit aja, pengen ke musola. Itu namanya nafsu lawamah. Jadi perlawanan. Jadi nafsu itu terbagi tiga: amarah, lawamah. Yang paling enak nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, nafsu tenang, diajak ngaji mau, punya nafsu juga, tapi nafsu kebaikan, nafsu yang diridhoi, mau ngaji, mau sholat, mau berbuat baik, mau berkawan, nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, yang dapat dikendalikan, radiyatan mardiyah. Jadi kalau ada anak yang suka tawuran, berarti itu anak sedang dihigapi nafsu amarah. Kalau ada orang yang lagi ibadah, ada kemaksiatan ibadah lagi, nafsu lawamah. Jadi kenali nafsu di diri kita. Kalau orang yang lagi ibadah ada nafsu, namanya nafsu mutmainnah. Begitu. Nah di sini Nabi Muhammad SAW menggaungkan atau sabdanya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahari. Ente cenderung berbuat kesalahan baik di siang hari ataupun di malam hari. Tapi kata Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Aneh kata Allah, saya akan mengampuni dosa semua ente yang berbuat siang malam jami'an. Asal kamu fastaghfiruni, mohon ampun kepada Allah. Begitu kata Allah. Mohon ampun kepada Allah. Aghfir lakum, maka aku ampuni. Tuh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Kita berbuat dosa di siang hari, kita berbuat dosa tengah malam hari, tapi Allah masih ada kesempatan buka untuk bertobat. Silakan fastaghfiruni, mohon ampun, mohon ampun. Ada peluang untuk berbuat baik, sholat tahajud, sedekah, sholat 5 waktu. Itu pengakuan bahwa kita banyak dosanya. Siapa saja yang banyak dosa? Manusia, dosa kecil atau dosa besar pasti mempunyai. Dosa terlintas dalam hati, dasar si anu dosa. Dosa kecil punya suudzon dah, dasar si Andi gak pernah ke rumah. Dosa kecil, belum nggak salah apa umpamanya. Dasar lupa belum buat kan gitu ya. Itu
itu dia ngerasain orang yang punya salah dosa. Maka tingkatannya kita harus membedakan mana dosa besar, mana dosa kecil. Terlintas dalam pikiran yang jelek pada orang dosa. Nah, sini dalam surat An-Nisa, ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apabila kita mendapat satu kebaikan, itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan musibah, min sayyi'atin kejelekan fa min nafsik, mungkin dari perbuatan diri kita masing-masing. Tidak ada bahasa al-fakir, mohon maaf atas kebenaran fakir semata-mata kalau kebaikan datang dari Allah, kebodohan semata-mata dari pribadi al-fakir. Nah ini ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsi. Jadi kalau kita berbuat jelek, berbuat kesalahan baik di siang hari maupun di malam hari, kata Allah Subhanahu wa taala, "Aghfiru dzunuba." Mohon ampun dosa-dosa semua jami'an, maka Allah akan mengampuninya. Mudah-mudahan kita orang yang sadar mau bertobat pagi, siang, malam datang ke mushola, insyaallah Allah memaafkan atas kesalahannya. Udah punya dosa banyak, gak mau bertobat, numpuk ke dosa. Tapi kita punya dosa, saya datang ke tempat masjid, mengumpulkan dosa ke masjid, langkahnya diampuni dosanya, langkahnya diringankan, itu semua dalam rangka ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terus, ya ibadi innakum lang tablughu durri fatadurruni wa lang tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku semua, tidak kau akan membahayakanku semuanya. Kalau berbuat jelek dalam dunia ini, Allah tidak akan pernah rugi. Atau sebaliknya, hambaku berbuat baik semua, Allah tidak bisa diuntungkan. Jadi Allah Maha Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta ini. Ente mau berbuat dosa, ente mau berbuat baik, Allah enggak dirugikan, Allah enggak diuntungkan. Artinya apa? Kita ibadah yang untuk kita berbuat jelek yang untuk kita. Oleh itu, yuk kita sama-sama introspeksi diri sejauh mana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas rahmat Allah untuk hamba-Nya, tinggal kitanya. Tinggal kitanya mau melaksanakan ibadah atau tidak. Ibadah yang buat ente, hasil ente ibadah yang ente ngerasain. Ente berbuat jelek, ente berbuat kurang baik, ya ente yang nikmatin. Terus, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqal bi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ini sebalikannya. Jadi kalau tadi kejelekan siapapun di dunia ini, kata Allah, silakan ente berbuat jelek, Allah enggak pernah rugi. Silakan ente berbuat, Allah beruntungan. Terus yang ke-9, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afdali qalbi rajulin minkum ma naqalu dzalika fi mulki syai'an. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala sedang menggambarkan kepada hamba-Nya, wahai hambaku, kalau bahasa Arab itu ditantang. Ente mau berbuat baik, silahkan. Ya ibadi, ente mau berbuat jahat, silahkan. Enggak ada masing-masing ada tempatnya. Berbuat baik siapin surga, berbuat jelek siapin neraka. Tinggal kita pilih mau yang mana. Akhirnya, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sya'in wahidin fa'asaluni fa'atitu kulla wa mas'alatu ma aqdama mimma indi illa kama yang usul mikhyatu idza udkhilal bahr. Umpama umat manusia sedunia sealam jagat raya ini, dari wetan, kulon, lor, kidul, mohon pada Allah Subhanahu wa taala apa aja. Kalau Allah mengasih, memberi, itu belum ada apa-apanya. Bagaikan jarum dicemplungin di laut dan diangkat lagi, berarti tidak ada apa-apanya. Berarti Allah Maha Kaya.
begitu manusia dalam dunia ini mau kepada Allah gitu, terus Allah kabulkan semua, mana kosong tidak akan kurangi. Cuma kayak contoh jarum dijemuri di lautan, diangkat lagi, tidak kurangnya. Itu Allah Maha Luas kekayaannya. Oleh karena itu, apabila kita mendapatkan sesuatu yang baik, maka fal yahmadillah, maka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Maka apabila kita mendapati sesuatu yang tidak baik, kau ratapi diri sendiri. Mungkin kita banyak dosa, mungkin kita banyak permasalahan yang belum diselesaikan, kurang apik di diri kita, mungkin masalah makan subhat, haram dan sebagainya. Itulah maka Allah Subhanahu wa taala ujung-ujungnya untuk kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari tentang masalah mengoreksi diri kita masing-masing. Sudah ada semua di sini, tinggal kita mengamalkannya. Mau berbuat baik, ada jaminannya untuk ente lagi. Mau berbuat jelek, ente yang akan rasain. Terus semuanya Allah hamparkan di dunia ini untuk kita semua, ibadah yang untuk kita. Sholat, inna sholati, pengakuannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu mudah-mudahan kita semua yang berani menyatakan diri inna sholat kita ibadah kepada Allah, bukan karena sampai siapa. Ibadahku, hidupku, matiku udah karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau itu semua insya Allah selamat di dunia wal akhirah. Ini hadis mudah-mudahan mengingatkan bahwa kita semuanya akan terpantau dari perbuatan apapun, udah ada catatannya, tinggal mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barangkali ada yang belum paham, kita banyak diskusi supaya kita nyambung. Kenapa? Takut ngomong banyak, takut salah. Jadi kita lebih baik diskusi sering nambah pengalaman. Itulah yang kita harapkan. Lagi-lagi maaf, mungkin ada di diri saya, tidak ada di diri kalian. Mungkin ada di diri kalian, tidak mungkin ada di saya. Jadi sama-sama saling isi. Silakan. Kebegahan ini tadi makan sambal. Mau makan enak sambal, enak makan sambal, enak kok ngikutin. Ruku atau sujud. Artinya ada beda. Kalau yang lama itu dia ruku tinggi, artinya tinggi. Kalau tinggi agung. Tapi kalau yang sekarang beda, ruku agung, tinggi. Itu yang mana yang harus beda? Bedanya sama ruku sama sujud. Kalau ruku begini, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maha suci Allah, Rabbiyal Azimi, Maha suci memuji padanya. Itu bakal ruku, bacanya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Begitu sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kata-kata a'la itu Allah lebih tinggi, jidanya begitu mulia. Begitu sujud paling rendah, maka disitulah kita disuruh sujud taat kepada Allah, merendahkan kepala kita. Maka bacanya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Artinya kan Subhana Maha Suci, Rabbi Al-A'la, Tuhan yang Maha Tinggi. Nah itu. Nah berarti kita ini semua yang punya otak, punya kepala nih, begitu mengaku paling hebat, begitu aku sembahyang tetap merendahkan. Yang tadinya di atas kepala, di atas pantat nih, begitu sujud ingin mana pertama kepala, berarti rendah juga di hadapan Allah. Ini penjawaban sementara. Barangkali Pak Nasrullah mau menjelaskan lebih, silakan. Silakan yang lainnya, Pak Jantiko, silakan. Ya. Kasih kesempatan jadi lebih enak. Jadi bahas tadi Subhana Rabbiyal Azimi, karena masih sejajar antara otak, antara kepala, badan semua masih sejajar kan itu. Subhana Rabbiyal itu ruku. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Tapi begitu dong sujud,
subhana rabbiyal a'la, berarti Allah yang maha tinggi, kita harus sujud di sujud. Silakan. Ya, para surah. Nah, yang saya pahami sih memang perbedaan-perbedaan begitu tidak menjadi mengganggu ibadah sholat kita, karena itu bacaan subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim itu hanya sunnah. Nah, kan yang wajibnya ya rukuk dan sujudnya. Jadi kalau memang di buku ini buku beda, nggak jadi mengganggu ibadah kita. Karena bacaannya sunnah. Subhana rabbiyal a'la mau kita baca, yang penting sujud yang pemaknaan. Saya kan kalau Islam ini orang mungkin orang banyak itu artinya itu. Artinya kan kalau ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, begitu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa enggak sama? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi kan gitu. Nah, di sini kata-kata al-a'lanya tadi, Allah maha lebih tinggi daripada yang tinggi, maka segitu hebatnya yang punya jabatan apa? Waktu sembahyang tetap enggak ada Pak RT, Pak apa lagi? Ketua DKM, teman DKM, kita ruku sujud dibaca, enggak sujud kan? Enggak, tetap. Jangan kena RT masih ada di sembahyang, tetap. Nah, itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala, hambanya suruh sujud, berarti kita enggak sombong. Ada orang sembahyang semuanya ruku sujud satu, jadi kenapa saya enggak mau? Berarti itu orang sombong. Ya kan bersujud. Nah gitu. Nah, bacanya subhana rabbiyal a'la, Allah maha tinggi. Apalagi pengakunya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita harus apa tuh? Imam sujud ikut sujud, yang ruku ikut ruku, imam salam ikut salam. Kecuali imamnya batal, jangan batal semua. Iya, Allah Akbar baru satu rakaat kentut. Wah, batal semua nggak bisa. Makanya ada gantinya. Di belakang imam ada ganti naik ke atas. Itu namanya pakai ilmu. Jangan kayak cerita siapa tuh? Yang 4 orang yang dimaksud duduk itu bagaimana coba? Yang saya tangkap tuh kan ada artinya Pak. Ada dia baca di buku ini, yang satu artinya ini, yang satu artinya ini, beda gitu loh Pak. Artinya yang dimaksud buku mana yang saya harus pakai buat pedoman itu kan buat yang dimaksud yang dipakai pedomannya yang fikih, tata cara sholat yang dipakai. Ya ini juga buku sholat Pak. Ini juga buku sholat saya baca. Yang sekarang ini beda artinya Pak. Nah, berarti kalau yang arti bedanya jadi ikutin, yang diikutin yang sudah dikenas gitu. Kadang-kadang mengecoh. Dan bukan itu saja, maaf, ada yang namanya doa takbiratul ihram ya. Kalau kita kan nyebutnya Allah Akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallah tawasila. Kalau yang lain lagi Allah muba'id bainana wa bainal masjid wal maghrib itu ada. Doa itu mah namanya. Bahkan kalau disebut sampai doa kayak doa setelah memandikan jenazah. Doa yang Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu wa akrim nujulahu wa aghsil dan seterusnya. Jadi maaf, saya mau dibuka kalau orang NU pakainya Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wa seterusnya. Kalau Muhammadiyah Allah muba'id bainana wa bainal barat. Itu kan. Terus saya enggak ngapalin. Jadi itu perbedaan mungkin di situ, itu cuma doa bacaan. Adapun nanti di subhanarabbiyal a'la sama subhanallah ini kita enggak jauh beda. Iya. Jadi itu mungkin beli bukunya karangan orang Muhammadiyah, maaf barangkali, atau beli bukunya orang NU. Jadi yang dipakai mana itu? Yang pakai kita orang NU, Allah Akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallah wa ta'ala. Iya. Ya, berarti kita yang pakai yang sesuai subhana rabbiyal azim wa bihamdi, artinya yang pertama kita tahu itu itulah orang itu pakai. Pas kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, artinya itu yaitu. Jadi jangan bisa dibalik-balik. Ya, ini perkembangan namanya. Kita harus wacana harus begitu. Jadi beli buku juga perlu diseleksi. Maaf sekarang kalau lihat dari di YouTube program gimana tuh Banyak mantap. Tapi kita tetap istiqomah. yang menyesatkan banyak. Bagus Pak, malam bagus gitu.
Jadi kita tetap istiqomah. Orang yang biasa kita habis salaman ya wiridan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali. Itu kan kalau kita diartikan Allahumma antas salam, ya Allah sampean atau engkau yang memberi keselamatan. Itu kita minta kepada apa yang minta kepada Allah. Cuma kalau orang-orang yang enggak senang wiridan, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau diterjemahkan tuh ya Allah banyak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau di rumah ibadah itu belum sempurna, maka tolong perbaiki ya Allah, kan begitu. Nah, ini ada yang assalamualaikum mungkin udah masing-masing kan gitu. Etikanya kalau orang berjamaah, etikanya nih begitu assalamualaikum, ikutin imam sampai di mana selesainya. Kan rata-rata kan Allahumma antas salam, begitu selesai udah bubar. Kita lagi nunggu doanya sebenarnya sama itu. Belum tentu doa sendiri diterima, kabul. Tapi doanya orang banyak, salah satu di antaranya ada diterima. Itu yang kami harapkan, begitu. Jadi nggak pakai komplit ya? Pakai komplit. Itu cara kata dia. Begitu ya Pak Usman ya. Nah, dah silakan yang lain dah, yang lain. Ya, penyakit yang namanya corona. Kalau mengacu pada fatwa MUI, bila perlu, kalau masih bisa dipakai atau sudah diperintahkan kunut nazilah namanya, mengusir corona. Kalau singkat bahasanya mah, berarti kalau kita sholat maghrib ada kunut lagi ngusir corona, sholat isya kunut ngusir corona, sholat subuh apalagi dohor asal kan ada yang bawa kumpul dengan jadat, itu lagi ngusir penyakit. Artinya gitu aja, bikin gambarnya ngusir penyakit dah. Cuma sebenarnya namanya kunut nazilah. Gitu. Di zaman Nabi 1 bulan kunut penjaga tokun satu kampung kayak gitu, makanya nggak boleh lewat di kampung itu. Ada yang mau lewat, nggak boleh. Kenapa? Di situ ada tokun, maka digantinya dengan kunut. Maka sebenarnya kunut nazilah 5 waktu malah begitu. Nah sekarang ada orang yang pakai sholat pakai kunut, ya nggak apa-apa, biarin aja. Jangan dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan orang nggak sembahyang, gimana? Orang yang baik kunut jangan dipermasalahkan, orang yang sholat nggak baik kunut jangan dipermasalahkan. Kenapa? Sekarang udah gak dimasalahkan lagi, nggak ada sembahyang masalahnya. Jadi mau yang kunut monggo, yang juga nggak ada permasalahan, nggak ada masalah. Kita harus tahu ilmunya. Jadi kalau menyertakan di tempat masjid yang nggak perlu itu biasa aja. Itu, jadi kita saling menghargai. Ya kadang-kadang fanatik. Ini yang kadang-kadang fanatik buta. Saya nggak mau ada sama sholat mah nggak ada kunutnya. Harus nggak ada kunutnya. Nggak jauh beda. Sholat raweh. Kalau yang imamnya Pak RT umpamanya, ya yang dari Pak RT ini nggak ikut kan gitu. Kalau yang imamnya Pak Solo cepet rame. Nah itu juga fanatik juga namanya. Mau Pak RT kan mau siapa yang jadi imam raweh, ikutin aja. Gitu. Nah, ini Jol. Itu ya, biaran Pak Kamijol ada terawih, biaran Pak Nasrul terawih. Nah, artinya ini kan lagi fanatik, boleh ada fanatik, tapi kita jangan sampai fanatik buta, gitu aja. Ini juga bagus. Cuma bedanya kalau yang tua agak pelan, kalau yang muda agak cepet. Itu aja. Pasek ini kan Ustaz. Memang gaya orang masing-masing. Itu Berarti juga bisa bayar ketuaan ya Pak Nasrul. Karakter masing-masing. gitu. Jadi kalau ditemukan begitu memang banyak nanti membangunnya. Jadi kalau kunut juga yang penting kita sholat. Daripada nggak sholat, sini kunut, sini enggak, saya mau sholat salah. Yang bagus walaupun ini kunut, walaupun tidak tetap sholat. Pandi ini yang mau umat nih jadi imam biar terbakar. Ustaz, maaf kembali kepada Ya. pelajaran yang tadi saya nanya. Ada ayat kan sering baca kita wa amanan khaffat mawazinu. Barang siapa yang ringan timbangannya maka faumuhu hawiyah, kembalinya ke neraka hawiyah. Nah, apakah jenis-jenis kita nih yang masih ringan nanti ringan timbangannya bakal kembali ke neraka hawiyah, ini juga perlu dikhawatirkan. Untuk memberatkan timbangan bagaimana caranya bisa? Ya, saya belum berani mengatakan tafsir Al-Quran, karena Al-Quran harus tafsirnya. Iya. Jadi maksudnya begini, kalau kita punya perbuatan
baik tapi kok legawiyah, berarti masih kurang bersih kan gitu. Ini terjemahnya harus buku tafsirnya kalau Al-Quran gitu. Nah kalau ini kan banyak yang mempertimbangkan, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu memberikan timbangan. Nah sekarang orang udah berbuat baik kok masih masuk ke Cipanas dulu, makanya itu kan mungkin kurang bersih, kurang ikhlas, kurang baik. Kan umat Nabi kan ada dua, yang masuk surga tapi dihisab ada yang masuk surga tapi dihisab dulu, ngambil Cipanas dulu. Ya mungkin saya nanti saya masuk Cipanas dulu, kenapa? Mungkin banyak ngomongnya, janjinya gak tepati, ngomong tapi gak ngamalin, itu ajrakum al fatwa, ajrakum ala nar. Banyak bicara, siap-siap ngambil kapling di neraka. Kalau gak bener tanggung jawabnya di akhirat. Makanya jangan dikira. Tapi nanti Rasulullah akan memberi syafaat uzma. Lagi enak-enak dulu di surga sama umatnya Nabi. Malaikat Ridwan, malaikat ngabarin, ya Rasulullah, abang masih ada tuh di neraka. Kenapa? Ya dibersihin dulu lah. Cuma dulu syaratnya kenapa dijabat oleh Nabi kita untuk syafaat waktu akan nikah pada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kan itu namanya masih ada iman. Maka dimakhluk ke Cipanas dulu sekian berapa waktunya, begitu Rasulullah datang memberi syafaat uzma, itu yang disebut syafaat uzma. Jadi Nabi dengan umatnya lagi enak-enak di surga, di pavilion dah gitu. Dengan kabar ada yang masih ketinggalan gitu. Ya mungkin saya banyak dosa itu. Kalau di kitab Al-Mawaidul Suriyah itu, ya Muhammadah, ya Musammaha. Jadi peluh kesannya orang Arab manggil ya Muhammad, ditambahin karena saking peluh kesannya ya Muhammadah gitu. Kalau ini, wah ya Muhammad, tolongin aku. Itu keluh kesannya orang Arab tuh. Menyebutnya ya Muhammadah. Kalau gitu mah, ya Rasulullah, tolong dong, apa saya neraka udah gak tahan. Rasulullah datang. Ini di jahanam. Rasul mohon kepada Allah, yashfa, mohon syafaat, Allah syafaat, kasih langsung diangkat. Jadi bukti tadi wa amma khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu mungkin maksudnya saya yang banyak dosa, gak langsung masuk surga. Mungkin jamaah lebih dahulu ke surganya, mungkin baru belakangan akan meminta bantuan sahabat Rasulullah. Kenapa? Ya maaf, yang namanya pengajar, ngajar sampai betul, sayanya belum benar. Maka jelas Al-Qur'annya, kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Termasuk dosa besar apabila kita mengatakan, menyampaikan tapi ini enggak pernah ngamali. Ayo kita ngaji, yuk kita sedekah, yuk kita tahajud, yuk kita duha, yuk kita berbuat baik dengan istri suami, sementara saya tidak apa yang disampaikan, gede dosanya. Nah, jadi artinya itu sesuai kapasitas kita menyampaikan apa yang kita amalkan, ya kita sampaikan. Maka yang namanya orang khutbah Jum'ah nih, gak boleh berlebihan. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita amalkan, ya kita sampaikan. Jangan kita menyampaikan, belum kita amalkan, sampaikan, itu bahaya. Yang penting apa adanya aja. Biasa kita ngajak duha, kita ada duha. Ngajak ya tahajud malam, kita udah ngamalin tahajud. Ngajak kita beramal soleh, kita udah beramal soleh. Ngajak untuk kebaikan dengan anak-anaknya, kita udah berbaik dengan anak-anaknya. Ngajak kebaikan dengan istri, kita udah berbuat baik dengan istri. Nyontohnya lebih dulu pada kita, baru kita menyampaikan. Itu namanya beleng. Jangan menggulgor. Wah hebat tuh namanya. Begitu lihat sehari-harinya, ya tukang main remi. Umpamanya gitu. Gitu. Jadi jangan sesuai apa yang disampaikan. Boleh menggulgor. Itu begitu lagi Bang Andi dalam rumah gitu, ya kami lagi mainan ayam tadi gitu, udah bagus, udah warok semuanya. Nah itu. Jadi Pak Hawi tadi, nah saya nggak beritaksinya dulu. Maksud kemana nih arahnya?
Kalau ini kan kata Allah, ente berbuat baik banyak akan ada hasilnya. Ente tinggal nikmatin, mau yang baik ya ente silakan, mau berjelek ente silakan. Dah, kalau lagi silakan. Ikut ngubur di saya baru ini sih nguburnya itu nggak ada tahlil. Nguburnya ada tahlil. baca tahlil. Nggak ada. Nggak ada. Cuma dia ceramah yang mungkin ceramah bahasa Indonesia, terus setelah itu baru pakai orang doang. Iya. Itu apanya? Itu malam gitu. Nah gini, kalau maaf ya kembali lagi, kalau orang NU baca talqinya pakai bahasa Arab. NU nih orang Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Nah kalau orang Muhammadiyah, dia juga pakai tahlil juga, pakai talqin juga, tapi diterjemahin. Ini beda itu. Kalau maaf ya, kalau orang Muhammadiyah, kalau talqinnya pakai ceramah, diartiin dia. Iya betul. Annal maut haqqun, bahwa kematian itu menyata, bahwa kubur itu ada pertanyaan pendapat ada, dijelas sama dia terus. Jadi gak pakai baca bahasa Arabnya. Nah kalau saya kan pakai bahasa Arabnya aja. Mau ngerti mau enggak, yang penting kan bukan orang yang yang hidupnya. Ini kan amal. Nanti dia punya amal, bukan yang meninggalnya. Amal perbuatannya dijawab. Ya ibadi wahai hambaku, apabila kau ada mungkar nakir jawablah. Itu bukan berarti kita yang meninggal ngomong, amal perbuatannya. Amal. Ya man rabbuka, siapa Tuhan? Yang jawab bukan menurut saya. Allah iman jawab. Itu. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Allah Rasulullah. Iman jawab. Karena kita punya iman tadi, waktu nikah baca syahadah. Coba kalau gak ada pernikahan, gak ada iman di hati, untung sampai pada nikah semua. Coba kalau gak ada nikah, gak ada syahadah, kapan syahadatnya? Tapi kita kena ada ibadah, kita waktu syahadat terus bersaksi, menghormati sholat dan seterusnya. Insya Allah iman ada. Jadi kalau pertanyaan pada itu bukan pertanyaan keyakinan, keimanan kan? Gak mungkin ya orang yang kayak saya dikubur nih, saya jawab, ini jawab iman. Kalau yang punya iman, itu jadi jawab. Mana buka? Ada menjawab orang gak pernah ngaji, gak pernah sholat, gak pernah Jelas Adri. Gak tahu. Lah Adri. Jadi kalau yang tadi terjemahan, jadi tinggal bedain aja. Kalau ngeliat Pak Amil kalau baca kuburan tuh, Assalamualaikum bla bla bla, baca dan dari Allah syarika kan gitu. Ya, jadi kalau saya pakainya langsung begitu talqin minimal kalimat la ilaha illallah 3 kali, terus ditutup kalimat hak terus doa. Nah itu kalau saya. Jadi nanti akhirnya di rumah bisa. Ada tadinya setelah nyelatin paling sedikit 3 la ilaha illallah 3 kali. Tapi kan kalau jumlah berapa orang yang hadir? Kalau ada 30 orang, 3 kali juga 3 kali 30 berapa? 300, itulah manfaatnya jamaah. Satu orang 3 kali baca la ilaha illallah 3 kali. Kalau 30 orang berapa? Jumlahnya. Untuk siapa pahalanya? Untuk almarhum. Jadi jangan dikira nggak ada pahala, kita baca lagi untuk almarhum. Berarti dia sudah punya bekal dengan ditahan dari sini. Walaupun hanya 3 kali, tapi kita lihat jumlahnya. Kalau sendirian yang benar 3, tapi kan semuanya baca. Jadi itu mengharapkan nah itu. Jadi kalau Pak Amil bacanya bahasa Arabnya, kalau dia pakai terjemahnya. Kalaupun ada tahlil atau tidak, udah usulnya masing-masing dah. Yang penting kita udah ngikuti prosedur memandikan, mengapankan, menyolatkan, menguburkan. Ada yang mau kali butuh kubur tidak penting. Saya mikir ya Allah masih butuh doa. Bukan hanya si A doang, yang lain juga pengen diduduki doa. Maka ada doa Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Dah lama waktunya habis. Ada yang asik kalau ada yang asik. Jadi mudah-mudahan dari malam semua ini jangan sampai kita tersesat. Tetap kita ihdinas siratal mustaqim. Mohon kepada Allah jalan yang lurus, bisa bedain mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Al-Fatihah.
alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala Allah asrafna faghfir alaina tauban taghsilu kulla hauba wastur lana awrati wa aminir rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril hilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'ina rabbi asma fadlan wa judamanna la biktisabi minna bil mustafa rasulin nusawi kulli syuri salla wa sallam rabbi alaihi adda rabbi wa alihi wa sahbihi jada taslisubi walhamdulillahi bil bari wa tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta